Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fitradayanti, NIM 17310009. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat atas karunia-Nya sehingga kita masih sempat menuntut ilmu. Nah, selanjutnya kita kirimkan salawat menyertai salam kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah yang sebagai suri teladan bagi kita semua. Jadi adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah retorika dan konferensi pers. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai retorika. Nah, retorika itu artinya seni berbicara, yaitu yakni ilmu yang mempelajari cara mengatur kata-kata agar timbul kesan menarik bagi pihak lain. Kemudian retorika menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Aristoteles. Nah, menurut Aristoteles, retorika itu adalah segala upaya yang bertujuan untuk persuasi yang mengandung tiga unsur. Yang pertama adalah ethos, pathos, logos. Nah, ethos itu adalah kredibilitas atau sumber. Kemudian pathos itu adalah hal yang menyangkut emosi atau perasaan. Kemudian logos adalah hal yang menyangkut tentang fakta. Nah, menurut Socrates, retorika itu sendiri adalah seni untuk membawakan dan menyampaikan pengetahuan yang sudah ada secara meyakinkan, yang harus mencari dan bukan mempermainkan kata-kata kosong. Kemudian menurut Plato, seni manipulatif yang bersifat transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasi pembicara dengan pendengar melalui pidato yang dipersuasi, saling bekerja sama dalam merumuskan nilai kepercayaan dan pengharapan mereka. Nah, selanjutnya kita mengetahui apa itu tujuan retorika. Nah, yang pertama adalah to inform atau memberikan penerangan pengertian kepada massa guna memberikan penerangan yang mampu menanamkan pengertian dengan sebaik-baiknya. Kemudian to convince, yaitu meyakinkan dan menginsafkan. To inspire atau menimbulkan inspirasi dengan teknik atau sistem penyampaian yang baik dan bijaksana. Kemudian tujuan yang keempat adalah to entertain. Nah, to entertain itu adalah menggembirakan atau menghibur atau menyenangkan dan memuaskan. Yang terakhir adalah to actuate atau to put into action, yaitu menggerakkan dan mengerahkan mereka untuk bertindak, menetralisir dan melaksanakan ide yang telah dikomunikasikan oleh orator di hadapan massa. Selanjutnya itu adalah fungsi retorika. Nah, fungsi retorika ini adalah menurut Forbes Eichel dari tahun 1983 dalam artikelnya Rhetoric of Aristotle, yaitu retorika yang dikembangkan Aristoteles pada dasarnya memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama menegakkan kebenaran dan keadilan, fungsi yang kedua memberikan informasi kepada orang banyak, fungsi yang ketiga meyakinkan, dan fungsi yang keempat adalah mempertahankan diri dari ketidakadilan. Ini adalah fungsi menurut Forbes Eichel yang di dalam artikelnya itu retorika yang dikembangkan oleh Aristoteles. Selanjutnya kita membahas mengenai aliran retorika. Aliran retorika dibagi menjadi 3, yaitu epistemologi. Epistemologi ini adalah yang membahas mengenai teori dan asal-usul ilmu pengetahuan, sifat dan metodenya dan batasan pengetahuan manusia. Letters atau keindahan dan estetika transformasi pesan, dan yang ketiga adalah eloksionis atau teknik penyampaian pidato. Cabang retorika. Nah, cabang retorika dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah deliberatif. Yang deliberatif itu adalah penggambaran komunikatif mengenai apa yang terjadi di masa depan. Forensik itu kronologi pengalaman atas apa yang sejarah tawarkan mengenai sejarah yuridis dan impact di masa kini. Kemudian yang ketiga adalah demonstratif. Demonstratif ini untuk memuji atau justru menista dengan cara yang elegan, halus dan tepat sasaran. Selanjutnya kita membahas mengenai pembagian retorika. Pembagian retorika juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama monologika. Nah, monologika ini adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog, yaitu hanya seorang yang berbicara. Bentuk-bentuk yang tergolong dalam monologika adalah
pidato, kata sambutan, kuliah, makalah, ceramah, dan deklamasi. Kemudian bagian yang kedua adalah dialogika. Nah, dialogika ini adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog, di mana dua orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam satu proses pembicaraan. Bentuk dialogika yang penting adalah diskusi, tanya jawab, perundingan, dan percakapan atau debat. Selanjutnya yang ketiga adalah pembinaan teknik berbicara. Nah, di mana efektivitas monologika dan dialogika tergantung pada teknik berbicara. Oleh karena itu, teknik berbicara ini merupakan bagian yang penting dalam retorika. Perhatian ini lebih diarahkan pada pembinaan teknik bernafas, teknik mengucap, bina suara, teknik membaca, dan bercerita. Adapun aspek penting dalam retorika adalah yang pertama pengetahuan dan penggunaan bahasa, yang kedua adalah pengetahuan mengenai objek yang akan dibahas, dan yang ketiga adalah skill persuasi si retoris. Selanjutnya itu adalah style elocutio atau pemilihan kata yang indah. Nah, style ini adalah cara penggunaan bahasa dalam mengekspresikan ide. Nah, persuader yang efektif diharapkan dapat menggunakan bahasa yang secara efektif menyuarakan argumen. Penggunaan bahasa harus sungguh-sungguh diperhatikan sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang salah. Penggunaan istilah yang aneh atau sudah ketinggalan zaman sebaiknya dihindari. Penggunaan metafora untuk membantu audiens persuader yang efektif diharapkan dapat menggunakan bahasa yang secara efektif menyuarakan argumen. Penggunaan bahasa harus sungguh-sungguh diperhatikan sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang salah. Menurut West dan Turner pada tahun 2007, penggunaan istilah yang aneh atau sudah ketinggalan zaman sebaiknya dihindari. Selain itu, Aristoteles juga menyarankan penggunaan metafora untuk membantu audiens memahami hal-hal yang kurang jelas sehingga lebih mudah dipahami. Memahami hal-hal yang kurang jelas sehingga lebih mudah dipahami, seperti itu. Selanjutnya yang kita bahas yang tadi itu adalah terakhir dari retorika. Kita masuk pada pembahasan sebab konferensi pers. Nah, apa sih itu konferensi pers? Konferensi pers itu adalah acara khusus yang dibuat sebagai sarana untuk mengumumkan atau menjelaskan, mempertahankan atau mempromosikan kebijaksanaan dengan maksud untuk mengukuhkan pengertian dan penerimaan publik pada pihak pemarkasa acara. Terus apa sih tujuan dari konferensi pers? Nah, dari tujuan dari konferensi pers itu adalah tujuan utamanya itu adalah untuk mewujudkan keinginan pemarkarsa untuk menyampaikan pernyataan atau informasi oleh organisasi atau individu dengan mengundang media massa agar datang dan meliput dengan harapan berita akan disiarkan seluas-luasnya, atau informasi yang disampaikan biasanya mencakup mengenai menyampaikan kinerja perusahaan, untuk menyangkal gosip atau berita miring, mempromosikan info produk terbaru, dan yang terakhir adalah menyampaikan peningkatan layanan baru. Selanjutnya, mengapa sih harus dibutuhkan konferensi pers? Nah, ada dua alasan. Di sini saya mengangkat ada dua alasan. Yang pertama adalah narasumber bisa menjawab pertanyaan secara langsung dan tuntas ketimbang harus berulang-ulang menjawab pertanyaan melalui telepon. Alasan yang kedua, membuat media tertarik serta menjadi bahan berita sehingga masyarakat dapat mengenal sesuatu yang mungkin saja luput dari perhatian bila tanpa konferensi pers. Selanjutnya, tips menggelar konferensi pers. Tips yang pertama itu menentukan informasi bernilai berita. Yang kedua, tetapkan juru bicara. Yang ketiga, siapkan media kit, press kit, termasuk press release. Kemudian siapkan sarana presentasi misalnya seperti LCD proyektor, susunan daftar undangan, dan yang terakhir adalah tentukan waktu dan tempatnya. Selanjutnya, apa sih yang harus diperhatikan pembicara dalam konferensi pers? Nah, yang harus diperhatikan pembicara dalam konferensi pers itu adalah pembicara harus menyampaikan berita kurang dari 10 menit agar tidak pendengarnya itu tidak bosan atau tidak terlalu banyak pembahasan yang bertele-tele. Selanjutnya, pembicara harus dengan informasi yang dibicarakan dan siap menjawab pertanyaan dari media dengan singkat, padat, dan jelas. Ya, seperti itu tadi, agar tidak bertele-tele. Diusahakan
kita berbicara, terutama pada konferensi pers itu harus mampu untuk memanage kata-kata agar yang kita sampaikan itu singkat tapi juga jelas. Kemudian yang ketiga itu adalah pembicara dibatasi hanya 2 orang. Nah, alasan ini itu adalah agar penyampaian tidak membingungkan dan pesan yang ingin kita sampaikan itu mudah dipahami bagi para audiens. Selanjutnya, bagaimana cara kita memilih tempat konferensi pers. Kita memilih tempat konferensi pers itu yang pertama adalah kita harus menyediakan tempat parkiran yang luas untuk tamu yang diundang dan media agar mereka nyaman dalam memarkirkan kendaraannya. Kemudian yang selanjutnya, menyediakan tempat atau panggung dan alat bantu lainnya, menyediakan jumlah kursi yang cukup sesuai tamu yang diundang, menyediakan tempat untuk wartawan dan media yang meliput gambar, dan menyediakan mikrofon dan loudspeaker. Ya, itu saja materi yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Saya Ika Fitra Dayanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Faiza asam tawakal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.